Di sebuah perumahan kota yang tenang, di antara rumah-rumah bergaya modern dengan halaman yang tertata rapi, hidup seorang pemuda bernama Arif. Usianya baru menginjak 27, dan ia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan periklanan. Setiap pagi, Arif melangkah keluar rumah dengan rapi, menenteng laptop dan tas kerja, melangkah melalui jalan setapak berbatu yang membelah kompleks perumahan. Meskipun dia tidak terlalu banyak bergaul, Arif selalu sopan pada tetangga-tetangganya, terutama pada keluarga yang tinggal di sebelah rumahnya. Tetangga yang dimaksud adalah seorang wanita bernama Aisyah. Usianya sedikit lebih tua dari Arif, sekitar 30 tahun. Aisyah adalah sosok yang tampak anggun dan elegan dengan penampilan berhijabnya. Ia selalu terlihat penuh semangat dan ramah saat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, meskipun ada kesan kesendirian yang menyelimuti dirinya. Suaminya, seorang pekerja di luar negeri, telah lama merantau untuk mencari nafkah. Selama hampir 2 tahun, Aisyah hidup sendirian di rumah mereka yang megah. Meskipun ia memiliki keluarga dan teman-teman, kesepian kadang menghampiri dirinya, terutama ketika malam tiba suatu pagi yang cerah, saat Arif sedang mencuci mobil di halaman depan, ia mendengar suara pintu rumah Aisyah terbuka. Ia menoleh dan melihat Aisyah keluar sambil membawa sekeranjang cucian. Aisyah tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Pagi, Arif." "Lagi mencuci mobil ya?" Isapa Aisyah dengan suara lembut dan senyumannya yang mempesona. Pagi, Bu Aisyah." "Iya, lagi cuci mobil sebentar," jawab Arif sambil tersenyum. "Boleh bantuin?" tawarnya. Aisyah tertawa kecil. Tidak usah, Arif. Aku malah harus menjemur cucian ini. Bisa bantu antar ke belakang nggak?" Tanpa berpikir panjang, Arif mengangguk. "Tentu, Bu Aisyah." Di hari-hari berikutnya, kedekatan mereka mulai terjalin dengan alami. Arif yang awalnya hanya saling menyapa saat bertemu di jalan mulai lebih sering membantu Aisyah. Mulai dari membawa belanjaannya, menyiapkan peralatan berkebun, hingga menemani Aisyah sekadar berbincang di teras rumah. Mereka sering berbicara tentang berbagai hal, dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Aisyah menceritakan tentang kehidupannya yang terasa hampa tanpa suami di sisinya. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat jika perlu, atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Arif, kamu nggak pernah lelah ya kalau bantuin orang?" tanya Aisyah suatu sore, saat Arif tengah membantu memperbaiki pagar belakang rumahnya. Arif tersenyum sambil mengelap keringat di dahinya. "Enggak kok, Bu Aisyah. Aku malah senang bisa bantu. Kadang, kita butuh teman, kan? Lagi pula, kalian juga selalu baik sama aku." Aisyah tersenyum tipis. "Kamu baik sekali, Arif. Bukan cuma pintar dan rajin, tapi juga punya hati yang besar." Hati Arif terasa hangat mendengar pujian itu. Namun, ia tidak tahu harus berkata apa selain mengangguk dan tersenyum. Di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Rasanya bukan hanya sekadar ingin membantu, tetapi lebih dari itu. Namun, ia juga tidak ingin membuat Aisyah merasa canggung, apalagi mengingat statusnya yang sudah menikah, meskipun suaminya jauh di luar negeri. Suatu malam, setelah matahari terbenam dan langit mulai menggelap, Arif sedang duduk di teras rumahnya sambil membaca buku. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari rumah Aisyah, seakan ada yang mengetuk pintu. Arif menoleh, melihat Aisyah berdiri di depan pagar rumahnya, tampak sedikit gelisah. Arif, maaf mengganggu malam-malam begini, ucap Aisyah dengan suara pelan. Aku tadi masak makanan, tapi tiba-tiba nggak enak badan. Boleh nggak kamu bantu makan sedikit? Aku nggak bisa habisin sendiri. Arif terkejut, namun ia segera berdiri. Tentu, Bu Aisyah.
Aku kesana sekarang juga." Di ruang makan rumah Aisyah, mereka duduk bersama sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Suasana di sekitar mereka terasa hangat, penuh canda tawa meskipun ada keheningan yang cukup panjang di beberapa bagian percakapan. Aisyah terkadang menatap Arif dengan pandangan yang lebih dalam, seolah ada perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Arif, di sisi lain, juga mulai merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar hubungan tetangga. Arif, suara Aisyah memecah keheningan. Kamu pernah nggak merasa kesepian meskipun banyak orang di sekitar kamu? Arif terdiam sejenak. Pernah. Tapi biasanya aku sibukkan diri. Kenapa, Bu Aisyah? Aisyah terdiam, matanya menatap hidangan di depannya. Aku sering merasa begitu. Suami aku jauh, teman-teman juga sibuk dengan kehidupan mereka. Kadang aku merasa sendiri di rumah ini. Arif merasa ada kesedihan di balik kata-kata Aisyah. Tanpa sadar, tangannya menyentuh tangan Aisyah, mencoba memberikan rasa nyaman. Kamu nggak sendirian, Bu Aisyah. Kalau butuh teman, aku ada kok. Aisyah menatap Arif dengan tatapan yang lembut, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Arif. Aku nggak tahu kalau aku butuh seseorang untuk bicara. Kadang kita lupa, ya, betapa berharganya teman. Malam itu, setelah mereka selesai makan dan berbincang lebih banyak, Arif berpamitan pulang. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang mulai berkembang. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan hanya merasa kasihan pada Aisyah, melainkan ada rasa hormat dan keinginan untuk terus berada di dekatnya. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin akrab. Mereka mulai saling berbagi cerita lebih dalam, bahkan tentang hal-hal yang lebih personal. Aisyah pun mulai merasakan perasaan yang sama. Meskipun ia tahu bahwa suaminya adalah bagian dari hidupnya, tetapi perasaan untuk Arif pun tak bisa disangkal. Arif, meskipun tahu bahwa Aisyah sudah menikah, tidak bisa mengabaikan perasaannya yang semakin dalam. Suatu hari, saat Arif sedang duduk bersama Aisyah di teras rumahnya, Aisyah berkata dengan suara yang pelan, Arif, aku tahu hubungan kita semakin dekat. Tapi aku juga merasa ragu. Aku punya suami, dan aku tidak ingin kamu berpikir bahwa aku menyalahgunakan perhatianmu. Arif terdiam. Bu Aisyah, saya tahu batasan saya. Saya menghormati pernikahanmu dan saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit. Namun, perasaan saya tidak bisa saya bohongi. Aisyah menatap Arif dengan mata yang penuh pertanyaan. Namun, ia tersenyum lembut. Aku menghargai perasaanmu, Arif. Tapi mari kita jaga hubungan ini dengan baik. Kita berdua membutuhkan teman, bukan lebih dari itu. Arif mengangguk dengan penuh pengertian. Tentu, Bu Aisyah. Kita tetap teman, dan saya akan selalu ada untuk kamu sebagai teman. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka tetap terjaga meski perasaan itu tidak terucap dengan jelas. Mungkin, di masa depan, takdir akan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Namun, saat itu, keduanya tahu bahwa dalam kesendirian dan pertemanan yang tulus, ada keindahan yang tak terhingga. Minggu-minggu berikutnya, hubungan antara Arif dan Aisyah tetap harmonis, meskipun ada sedikit ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Arif tetap datang membantu Aisyah jika diperlukan, dan Aisyah pun tetap mengundang Arif untuk berbincang ketika malam terasa sunyi. Mereka berdua tetap menjaga jarak, namun seiring berjalannya waktu, semakin sulit untuk menepis kenyataan bahwa ada perasaan yang lebih dalam di antara mereka. Mereka saling mengerti tanpa perlu banyak kata, terutama Aisyah yang mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arif sebagai teman, namun juga bingung dengan perasaan yang mulai muncul dalam dirinya. Suatu sore yang cerah,
Setelah Aisyah selesai berbelanja, ia duduk di teras rumahnya, menatap halaman yang telah dihiasi tanaman-tanaman hijau yang subur. Arif datang menghampiri dengan secangkir teh hangat. Tanpa banyak bicara, Arif menyodorkan cangkir itu pada Aisyah yang tersenyum tipis dan menerima dengan tangan yang sedikit gemetar. "Terima kasih, Arif," ucap Aisyah dengan suara yang pelan. Ia menatap Arif untuk beberapa detik sebelum berbicara lagi. "Arif, aku merasa ada yang berubah dalam hubungan kita. Aku sadar ini bukan hubungan yang biasa. Aku merasa aku mulai menyukai kamu. Tapi aku bingung, karena aku juga punya suami yang sangat aku cintai, meskipun kami terpisah jarak dan waktu." Arif terkejut mendengar pernyataan Aisyah. Namun, dia tidak menghindar. Dia tahu bahwa perasaan ini sudah ada sejak lama, meskipun mereka berdua berusaha untuk tidak mengakui atau membicarakannya secara langsung. "Aisyah," jawab Arif dengan hati-hati, "aku juga merasa hal yang sama. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menghargai pernikahanmu dan komitmenmu kepada suamimu. Kita sudah sepakat untuk menjaga hubungan ini dalam batas-batas yang wajar, sebagai teman. Aku tidak ingin melampaui itu, apapun perasaan yang mungkin muncul." Aisyah terdiam, menatap mata Arif dalam-dalam. Ada kebingungan di wajahnya, namun juga rasa syukur. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Arif. Aku merasa tersesat dalam perasaan ini." Arif menunduk, berpikir sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang penuh ketulusan. "Aisyah, aku tahu situasi ini tidak mudah. Tapi aku juga belajar bahwa kadang perasaan itu datang tanpa kita minta. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita rasakan. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menghadapinya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, terutama kamu." Aisyah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Aku tidak ingin ada yang terluka, Arif. Aku hanya ingin kita tetap saling menghormati, apapun yang terjadi." Arif mengangguk. "Kita akan menjaga batasan itu, Aisyah. Kita tetap teman. Dan aku akan selalu ada untuk kamu, bukan karena perasaan lebih, tetapi karena aku menghargai persahabatan kita." Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan percakapan yang baru saja terjadi. Namun, meskipun perasaan itu ada, mereka tahu bahwa ada batasan yang harus dihormati. Aisyah kembali mengingat suaminya yang sedang merantau, dan meskipun ia merindukan kehadirannya, ia tetap memilih untuk menghormati komitmennya sebagai seorang istri. Arif, di sisi lain, tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus berada di dekat Aisyah jika itu hanya akan menambah kebingungannya. Kesimpulan, cerita ini menggambarkan kedekatan emosional yang tumbuh antara dua orang yang berasal dari latar belakang berbeda, namun dipersatukan oleh perasaan yang tulus dan saling pengertian. Meskipun perasaan cinta mulai muncul di antara Arif dan Aisyah, mereka berdua memilih untuk mengedepankan batasan moral dan komitmen masing-masing. Mereka menyadari bahwa perasaan adalah sesuatu yang sulit dikendalikan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka memilih untuk bertindak terhadap perasaan itu. Dalam konteks ini, mereka memilih untuk menjaga hubungan mereka sebagai teman sejati, dengan menghargai perasaan satu sama lain tanpa melampaui batas-batas yang ada. Aisyah, meskipun merasa kesepian, memilih untuk tetap setia pada suaminya. Sementara Arif, meskipun memiliki perasaan lebih, memilih untuk mendukung Aisyah sebagai teman, tanpa menginginkan lebih dari itu. Keduanya belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberi ruang, menghormati, dan menjaga kehormatan satu sama lain. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa dalam hubungan apapun, baik itu persahabatan atau bahkan ketertarikan romantis, yang terpenting adalah rasa saling menghormati,
kejujuran, dan pemahaman. Perasaan dapat tumbuh tanpa disengaja, namun bagaimana kita mengelolanya dengan bijaksana adalah yang menentukan kualitas hubungan tersebut. Ketika kita memutuskan untuk menempatkan batasan yang sehat dan saling menghargai, kita memberi ruang bagi hubungan itu untuk berkembang dalam cara yang positif dan tidak merugikan pihak manapun.